Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mensimulasikan video tentang modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak usia dini. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan bantuan sosial itu sendiri untuk para KPM. Dan kita akan mengetahui gizi apa aja yang baik untuk ibu hamil dan anak usia dini. Saksikan video berikut ini. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya ibu hari ini? Ya, terima kasih ya ibu ya. Sekarang kita pertemuan P2K2. Apa itu P2K2? Ada yang tahu? Ya, terima kasih ibu. Hari ini kita akan belajar tentang modul ke-6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dan dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ya ibu, sekarang ini tentang kita belajar tentang modul bantuan sosial ya ibu ya. Di sini ada yang bisa mengartikan tentang bantuan sosial itu apa ibu? Kalau ada yang bisa angkat tangan, apa? Nah, kita kenalkan namanya. Nama saya Fitria. Ya. Bantuan sosial itu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu, berupa buat pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Oh ya, terima kasih ya Mbak Fitria. Kita tepuk tangan. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari bantuan sosial. Dan bantuan sosial itu sendiri merupakan upaya pemerintah untuk peningkatan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup baik individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok ya. Nah, di sini bantuan sosial itu ada beberapa macam Bu. Ada yang tahu yang lainnya? Mbak Asih? Bantuan sosial itu terdiri dari dua macam, materi dan non materi. Materi contohnya apa Ibu Asih? Materi contohnya uang. Iya, terus Non materi contohnya beras, Iya, sayuran, sembako. iya, terima kasih ya Ibu Asih yang telah menjawab pertanyaan saya. Dan bantuan sosial itu terdiri dari dua macam ya. Yang pertama tentang bantuan sosial berbentuk materi dan bantuan sosial non materi. Materi ini yaitu berupa bantuan yang program keluarga harapan. Itu kan kita menerima uang ya Bu ya. Dan uang tersebut dimanfaatkan untuk apa Ibu? Ya, kebutuhan sekolah, terus membeli sembako, terus apa lagi Bu? Buat beli seragam sekolah. Buat membeli seragam sekolah, terus apa lagi Bu? Ya intinya buat kebutuhan Terima kasih Bu ya. Nah, itu salah satu contoh dari kebutuhan sosial yang berbentuk materi. Yang punya itu salah satunya program keluarga harapan. Itu kan pemerintah mentransfer uang kepada penerima bantuan untuk dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu kebutuhan sehari-hari kita, memenuhi gizi ibu hamil dan balita ya Bu ya. Nah, terus ada lagi Bu, program keluarga harapan itu yang pertama. Yang kedua, program Indonesia Pintar. Itu program Indonesia Pintar apa? Boleh yang tahu? KIP ya, bisa disebut KIP, yang itu bertujuan untuk anak yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Pemerintah memberikan bantuan yang berupa bantuan uang untuk melanjutkan sekolahnya. Ketika dia tidak mampu, maka ibu-ibu yang sebagai anggota peserta PKH ini bisa mengusulkan ke sekolah untuk diajukan anaknya agar mendapat bantuan sekolah yang berbeda KIP. Terus apa lagi Bu? Selain KIP, apa lagi ya? Yang tiga KIS, Kartu Indonesia Sehat. Benar kan Ibu? Ada yang mempunyai KIS di sini? Ya. Nah, itu bertujuan untuk apa Bu? Adanya Kartu Indonesia Sehat. Untuk biaya meringankan biaya pengobatan ketika kita lagi sakit. Nah, itu ada tiga macam yang dia berarti KIS, PKH, KIS, dan KIP. Nah, itu kan sudah mengcover ke semuanya ya. Yang ketika kita butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, kita di-cover oleh PKH, program keluarga harapan. Ketika anak kita lebih dari satu dan kita
keluar kartu Indonesia Pintar. Yang ketiga itu ketika kita ada masalah dalam keuangan dan kesehatannya, kita bisa membuat kartu Indonesia Sehat. Itu untuk berobat kita ketika kita mengalami sakit ya Bu ya. Dan yang selanjutnya itu bantuan sosial non materi. Salah satu contohnya pertemuan P2K2 yang tadi saya jelaskan. Apa P2K2 Ibu? Ayo ingat nggak? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ayo ulang lagi, P2K2 apa Ibu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, terima kasih ya teman kita semua. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini dalam pertemuan P2K2 itu kita diajarkan bagaimana kita mendidik anak, memberikan pendidikan kepada anak, mengurus anak, merawat anak, dan ketika kita di situ kan ada bagaimana mengurus anak. Kita nanti diajarkan bagaimana kita mengembangkan ekonomi kita. Maksudnya ekonomi itu bagaimana Bu? Ketika misalnya nih kita sebagai ibu rumah tangga, kita mempunyai suami yang dia berprofesi sebagai guru, sedangkan anak kita lebih dari satu ya Ibu ya. Itu kan ibu sebagai ibu rumah tangga ini pasti merasa ini bagaimana saya kekurangan dalam ekonominya. Maka kita akan berpikir bagaimana mengembangkan ekonomi kita agar lebih maju dari sekarang. Salah satunya misalkan berwirausaha ya Bu ya. Nah itu salah satu tujuan dari P2K2. Nah nanti kita akan membentuk 3 kelompok ya Bu ya. Kita ini akan belajar tentang modul 6 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil ya Bu ya. Yang ininya dalam pencegahan dan penanganan stunting bagi STM Kesos. STM Kesos di sini seperti saya Bu sebagai pendamping PKH. Stunting ada yang tahu nggak Bu? Stunting pernah dengar nggak barangkali ya? Informasi di televisi, di berita atau di online segala macam ada yang tahu? Stunting itu usia, berat badan, tinggi badan itu tidak sesuai. Jadi ada yang kecerdilan kalau bahasa kesini mah ya. Kecerdilan di mana kecerdilan itu karena kurang asupan gizi, benar nggak Ibu? Iya, karena biasanya, mohon maaf, biasanya orang yang tidak mampu itu boro-boro untuk memenuhi kebutuhan gizi ya Bu ya. Cukup hanya makan aja itu sudah bersyukur karena mereka sudah kesulitan dalam ekonomi ya Bu ya. Nah, makanya pemerintah itu menggalangkan beberapa bantuan sosial yang itu berupa bantuan sosial materi dan non materi itu untuk menanggulangi dan menanggulangi dan menghilangkan sedikit demi sedikit stunting agar semua masyarakat Indonesia itu tidak ada lagi yang stunting dan tidak ada lagi yang putus sekolah dan tidak ada lagi kan kadang-kadang di masyarakat pada kasus ketika kita tidak mempunyai uang untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit dalam kondisi sakit parah yang berbeda ketika kita tidak ada uang kan bahkan ada yang tidak tertolong yang dia meninggal karena tidak ada uang untuk pergi ke rumah sakit. Ini kita akan membentuk 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama tentang makanan pokok, terus lauk pauk, sayur dan buah-buahan. Kita bentuk kelompok 3 ya Bu ya. Kita berhitung dulu ya Bu ya dari sini. Ibu kasih 1 ya, 2 ya, 4 ya. Nah, yang kelompok 1 sebelah sini ya Bu ya, memisahkan dirinya. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Nanti kita akan diskusi. Maka Ibu sesuai urutannya mana Bu? Ibu sini, Ibu Kus di tengah, Ibu siapa namanya tadi? Ibu Sri di sini. Terus mohon maaf ada ke tengah Ibu Kus. Nah ini salah satu kertasnya, ada kertas ya Bu ya. Ini kelompok 1 tentang makanan pokok. Makanan pokok itu yang ada di sekitar kita. Maka ini nanti dituliskan ada beberapa ya Bu ya. Misalkan di sekitar kita ada 5, tuliskan apa saja yang termasuk makanan pokok. Ini kertasnya Ibu Asih dan spidolnya. Terus Ibu Ratna. Di sini Ibu Ratna kebagian tentang lauk pauk. Enggak, ini nanti dituliskan ada beberapa ya Bu ya. Misalkan di sekitar kita ada 5, tuliskan apa saja yang termasuk makanan pokok. Ini kertasnya Ibu Asih dan spidolnya. Terus
Ibu Ratna. Di sini Ibu Ratna kebagian tentang lauk pauk. Ibu Fitri. Di sini Ibu Fitri kelompok 2 tentang lauk pauk yang ada di sekitar rumah kita ya Bu ya. Dan ini pulpen dan kertasnya Bu. Mangga didiskusikan dengan kelompoknya. Dan terus Ibu Sri kelompok 3 sayur dan buah-buahan. Mangga didiskusikan yang ada di sekitar kita apa aja Bu? Ibu ya tentang karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur. Yang tentang karbohidrat mangga disebutkan dan dituliskan ibu-ibu, tuliskan ke depan ibu-ibu di pakai ini aja. Terima kasih ibu-ibu ya. Kita mau berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ibu-ibu. Terima kasih. Tentang lauk pauk, oh ya saya jelaskan kembali ya. Di sini lauk pauk terbagi menjadi 2, hewani dan hasil olahan. Paham kan ibu-ibu? Yang Anda tuliskan dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sini salah satu contohnya nasi jagung kentang ubi-ubian. Ubi-ubian di sini banyak ya ibu-ibu ya. Salah satunya apa Bu? Ubi kan ibu-ibu yang kelompok 1 tuliskan. Benar nggak ada yang mau ditambahkan kelompok 1 tentang makanan pokok? Gimana? Oh iya ya. Nah terus di sini kelompok 2 lauk pauk yang berupa protein. Yang di sini terbagi menjadi 2 lauk pauk itu. Yang pertama hewani dan olahan. Yang pertama itu ayam, ikan, daging, sapi dan kambing. Nah terus yang kedua ini hasil olahan, yaitu berupa tahu dan tempe gitu ya. Terus yang kelompok 3 tentang menyebutkan sayur dan buah-buahan. Yang di sini sayurnya bayam, wortel, sama timun. Di sekitar kita ada semua Bu di sini Bu. Terus yang kedua ini ada buah-buahan. Buah-buahan tuh kalau disebutkan satu persatu sangat banyak ya Bu ya. Di sini kita contohkan jeruk, mangga dan alpukat. Ibu-ibu ada yang di sini kan ini pembagian untuk kelompoknya. Ada makanan pokok, karbohidrat dan lauk pauk, protein, sayur dan buah-buahan. Di sini kita akan tuliskan kepada zat gizi pada makanan dan fungsinya. Nah, kita tempelkan ya Bu ya, yang di sini ada makanan pokok. Kita tambahkan di sini. Apa ibu-ibu? Nasi dan gandum ya. Ada. Terus terus apa ibu? Daging. Acung tangannya sudah memenuhi kriteria ini. Oh ya alhamdulillah ya semuanya sudah gizi 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna ya ibu ya. Ada lauk pauk, ada karbohidrat, terus ada buah-buahan dan sayur-sayuran ya ibu ya. Dan di sini kita akan menjelaskan coba fungsi dari karbohidrat, lauk pauk dan sayur-sayuran dan buah-buahan ya ibu ya. Kebutuhan karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi kekuatan bagi tubuh. Terus lauk pauk. Nah di sini lauk pauk itu yaitu berupa protein. Kayak ibu-ibu tadi ada yang tertinggal ya. Lauk pauk itu salah satunya telur. Iya kan? Yaitu kan telur kan mengandung protein. Protein disebut
sebagai zat pembangun, yaitu membangun seluruh jaringan yang ada di tubuh kita. Terus itu lauk pauk sayur mayur ya Bu ya. Sayur dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E. Di sini kenapa harus ada lauk pauk, karbohidrat, dan buah-buahan dan sayur-sayuran? Itu tuh biar tubuh kita selalu sehat. Ketika kita harus memenuhi itu semua, tidak harus mahal Bu. Yang penting ada di sekitar kita. Contohnya misalkan karbohidrat, nasi ada nggak di sekitar kita? Ya. Contohnya sayur dan buah-buahannya. Misalkan kangkung yang murah ya Bu ya. Buah-buahan misalkan jeruk ya Bu ya. Terus tuh apalagi protein. Lauk kayak ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing ya Bu ya. Itu kan semuanya ada di lingkungan sekitar kita. Makanya pemerintah kenapa memberikan bantuan sosial yang itu berbentuk materi dan non materi kepada KPM penerima bantuan yang kurang mampu. Itu agar terpenuhi semuanya Bu. Gizi yang ada di piring kita itu harus terpenuhi agar kita tidak stunting, agar kita kesehatannya selalu stabil. Kayak misalkan pemenuhan gizi kepada ibu hamil. Kalau misalkan gizinya kurang, dikhawatirkannya bayi yang akan lahirnya akan stunting ibu ya. Itu sekilas tentang ulasan modul 6 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil ya ibu ya. Dan yang